Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Kang Man Channel. Aisyah, beliau adalah istri Nabi Muhammad SAW yang dinikahi sejak umur 6 tahun. Nah, berikut ini kisah cinta Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Saksikan setelah yang satu ini. Namun sebelum itu, klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Aisyah, beliau adalah Ummul Mukminin, putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, istri tercinta Rasulullah SAW. Beliau lahir 4 tahun setelah diangkatnya Muhammad menjadi seorang nabi. Ibu beliau bernama Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir bin Abdisam bin Kinanah, yang meninggal dunia pada waktu Rasulullah SAW masih hidup, yaitu tepatnya pada tahun ke-6 Hijriah. Rasulullah SAW menikahi Aisyah 2 tahun sebelum hijrah melalui sebuah ikatan suci yang mengukuhkan gelar Aisyah menjadi Ummul Mukminin. Tatkala itu Aisyah masih berumur 6 tahun dan Rasulullah SAW membangun rumah tangga dengannya setelah berhijrah, tepatnya pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah, dan ia sudah berumur 9 tahun. Aisyah menceritakan, Rasulullah SAW menikahiku pasca meninggalnya Khadijah, sedang aku masih berumur 6 tahun, dan aku dipertemukan dengan beliau tatkala aku berumur 9 tahun. Para wanita datang kepadaku padahal aku sedang asik bermain ayunan, dan rambutku terurai panjang. Lalu mereka menghiasiku dan mempertemukan aku dengan Nabi SAW. Kemudian biduk rumah tangga itu berlangsung dalam suka dan duka selama 8 tahun 5 bulan, hingga Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah, sedang Aisyah baru berumur 18 tahun. Aisyah adalah seorang wanita berparas cantik berkulit putih. Sebab itulah ia sering dipanggil dengan Humairah. Selain cantik, ia juga dikenal sebagai seorang wanita cerdas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkannya untuk menjadi pendamping Rasulullah SAW dalam mengemban amanah risalah yang akan menjadi penyejuk mata dan pelipur lara bagi diri beliau. Suatu hari, malaikat Jibril memperlihatkan kepada Rasulullah SAW gambar Aisyah pada secarik kain sutra berwarna hijau, sembari mengatakan, ia adalah calon istrimu kelak di dunia dan akhirat. Selain menjadi seorang pendamping, setiap yang selalu siap memberi dorongan dan motivasi kepada suami tercinta di tengah beratnya medan dakwah dan permusuhan dari kaumnya, Aisyah juga tampil menjadi seorang penuntut ilmu yang senantiasa belajar dalam madrasah nubuwah, di mana beliau menimba ilmu langsung dari sumbernya. Beliau tercatat termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis dan memiliki keunggulan dalam berbagai cabang ilmu, di antaranya ilmu fikih, kesehatan, dan syair Arab. Suatu hari, orang-orang Habasyah masuk masjid dan menunjukkan permainan di dalam masjid. Lalu Rasulullah SAW memanggil Aisyah. Wahai Umairah, apakah engkau mau melihat mereka? Aisyah menjawab, ya. Maka Nabi SAW berdiri di depan pintu. Lalu aku datang dan aku letakkan daguku pada pundak Rasulullah SAW, dan aku tempelkan wajahku pada pipi beliau. Lalu ia mengatakan, di antara perkataan mereka tatkala itu adalah Abul Qasim adalah seorang yang baik. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apakah sudah cukup wahai Aisyah?
Ia menjawab, "Jangan terburu-buru wahai Rasulullah." Maka beliau pun tetap berdiri. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi lagi pertanyaannya, "Apakah sudah cukup wahai Aisyah?" Namun Aisyah tetap menjawab, "Jangan terburu-buru wahai Rasulullah." Aisyah mengatakan, "Sebenarnya bukan karena aku senang melihat permainan mereka, tetapi aku hanya ingin memperlihatkan kepada para wanita bagaimana kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadapku dan kedudukanku terhadapnya." Pada suatu hari, Aisyah bercerita, "Sewaktu-waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk menemuiku, sedang aku tengah bermain-main dengan gadis-gadis kecil. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, 'Apa ini wahai Aisyah?' Lalu aku katakan, 'Itu adalah kuda Nabi Sulaiman yang memiliki sayap.' Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertawa. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlomba lari dengan Aisyah, dan Aisyah menang. Aisyah bercerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlari dan mendahuluiku, namun aku mengejarnya hingga aku mendahulinya. Tetapi tatkala badanku gemuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak lomba lari lagi, namun beliau mendahului. Kemudian beliau mengatakan, 'Wahai Aisyah, ini adalah balasan atas kekalahanku yang dahulu.' Banyak sekali keutamaan yang dimiliki oleh Ibunda Aisyah. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam sabdanya, "Orang yang paling mulia dari kalangan laki-laki banyak, namun yang mulia dari kalangan wanita hanyalah Maryam binti Imran dan Asyah, istri Fir'aun, dan keutamaan Asyah atas semua wanita seperti keutamaan terasid atas segala makanan." Aisyah, beliau adalah satu-satunya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahi tatkala gadis, berbeda dengan istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Aisyah sendiri pernah mengatakan, "Aku telah diberi 9 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun setelah Maryam. Jibril telah menunjukkan gambarku tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah untuk menikahiku. Beliau menikahiku tatkala aku masih gadis, dan tidaklah beliau menikahi seorang gadis kecuali diriku. Beliau meninggal dunia sedang kepalanya berada dalam dekapanku, serta beliau dikuburkan di rumahku. Para malaikat menaungi rumahku. Al-Quran turun sedang aku dan beliau berada dalam satu selimut. Aku adalah putri kekasih dan sahabat terdekatnya. Pembelaan kesucianku turun dari atas langit. Aku dilahirkan dari 2 orang tua yang baik. Aku dijanjikan dengan ampunan dan rezeki yang mulia." Aisyah, beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan wanita. Suatu ketika, Amir bin Al-As bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai?" Beliau menjawab, "Aisyah." "Dari kalangan laki-laki?" tanya Amir. Beliau menjawab, "Bapaknya." Aisyah adalah wanita yang paling alim daripada wanita lainnya. Berkata Ajuri, apabila ilmu Aisyah dikumpulkan dengan ilmu seluruh para wanita lain, maka ilmu Aisyah lebih utama. Berkata Atok, Aisyah adalah wanita yang paling faqih dan pendapat-pendapatnya adalah pendapat yang paling membawa kemaslahatan untuk umum. Nah, itu tadi kisah cinta Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW.
Semoga dengan video ini kita bisa mengambil hikmahnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.